saya Philip Abdi Panggala, absen 2. Perkenalkan, nama saya Brilianto Esli Baru, absen 10. Saya Joan Rantelino, absen 11. Saya Erison Bilnovniel, absen 12. Saya Yoda Tinggi Informasiku, absen 17. Saya Rijon Rambulangi, absen 19. Saya Brensela Letarian, absen 26. Saya Vivian Efraim Tanah, absen 31. Saya Yuta Putri Barato, absen 34. Pada kesempatan kali ini, proyek yang akan kami buat adalah tandon otomatis. Jadi di sini ada kabel jumper, ada 2 jenis, yang ini female to male dan ini male male. Ini untuk menyalurkan arus. Nah, yang ini ada obeng untuk mengencangkan dan melonggarkan skrup. Jadi yang selanjutnya itu adalah wadah yang sudah dimodifikasi di bagian atas dan bawahnya. Jadi ini gunanya 2 lubang ini untuk tempat sensor, dan yang satunya ini untuk selang, dan yang ini untuk tempat pembuangan airnya. Bahan selanjutnya ada sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengatur jarak, atau sensor ultrasonik ini membaca jarak. Jadi akan ada jarak yang diatur di script sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada ESP8266. Ini adalah merupakan model WiFi yang berfungsi sebagai microcontroller dan antarmuka nirkabel. Di sini ada selang digunakan untuk mengalirkan air dari pompa menuju ke dalam wadah. Panjang selang yang kami gunakan adalah 50 cm. Kemudian di sini ada pompanya. Kami menggunakan pompa untuk memompa air dari sumber air menuju selang dan menuju ke dalam wadah. Di sini ada baterai sebagai sumber energi untuk pompa nantinya. Dan di sini ada tempat baterai atau holder baterai untuk tempat baterai nantinya. Selanjutnya di sini ada 2 buah breadboard yang berfungsi untuk menyusun komponen elektronik. Dan yang terakhir adalah relay. Fungsinya untuk mengalirkan listrik dari saklar utama ke komponen lainnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memasang papan ESP8266 ke breadboard. Kita dapat menggunakan 2 papan breadboard gini seperti ini, atau kita hanya dapat menggunakan 1 papan breadboard yang besar. Langkah selanjutnya, kita akan memasang sensor ultrasonik dan ESP8266. Trik pin kita pasang pada pin D5, eco pin kita pasang pada pin D6, pin GND kita pasang pada pin ground di ESP8266, dan pin VCC kita pasang pada pin 3 volt pada ESP8266. Langkah selanjutnya, kita akan menghubungkan relay ke ESP8266. Sebelum itu, kita melonggarkan baut pada relay. Kemudian, pin DC plus kita akan sambungkan ke pin 3 volt di ESP8266. DC minus kita akan pasangkan ke pin ground di ESP8266, dan pin in kita pasang pada pin D7 di ESP8266. Setelah pin terpasang, kita kencangkan agar tidak longgar.
Langkah berikutnya, kita menghubungkan sisi positif holder baterai ke bagian COM dan sisi positif dari pompa air ke bagian NO yang ada pada relay, lalu kencangkan. Setelah itu, kita hubungkan atau satukan sisi negatif dari holder baterai dan sisi negatif dari pompa. Kemudian kita memasangkan selang pada pompa. Di sini kita juga menggunakan LED sebagai penanda air habis atau air penuh. Kita menggunakan LED hijau yang akan dipasangkan anodanya pada pin D3 dan katodanya pada pin ground di ESP8266. Kemudian LED merah anodanya kita pasang pada pin D2 dan katodanya kita pasang pada pin ground di ESP8266. Sekarang kami akan menjelaskan skrip yang akan kami gunakan. Dari bar 1 sampai bar 10 itu kegunaannya untuk menghubungkan antara blink script dengan SP8266. Dari bar 1 sampai bar 3 kita bisa mendapatkannya ketika kita telah menyelesaikan blinknya. Untuk bar 9 dan bar 10 itu kita harus memasukkan wifi. Jadi terserah mau pakai wifi apa, jika ada passwordnya dimasukkan di bar 10, jika tidak ada passwordnya tidak usah dimasukkan. Untuk
Bar 13 sampai bar 17 itu merupakan inisialisasi pin, trik pin D5, echo pin D6, relay pin D7, LED hijau D3, LED merah D2. Untuk bar 20 sampai 21 itu merupakan batas maksimum dan batas minimum dari ketinggian air. Kami memilih batas maksimumnya 4 dan batas minimumnya 2 dalam bentuk sentimeter. Untuk bar 24 sampai bar 26 itu merupakan inisialisasi virtual pin yang akan digunakan di dalam blink. V-pin level V0 itu digunakan menampilkan level air di blink, V-pin status V1 digunakan untuk menampilkan status pompa air di blink, dan V-pin manual control V2 digunakan sebagai tombol manual untuk menyelamatkan pompa air. Di bar 28 ada bull manual control false. Di bar 30 sampai bar 39 itu merupakan void setup. Ini berfungsi untuk menentukan yang mana sebagai output, yang mana sebagai input. Serial begin yang kami gunakan yaitu 115.200. Kita lanjut di bar 42 sampai bar 59. Itu merupakan blink right V-pin manual control. Jadi ini digunakan untuk manual controlnya. Jika if control value sama dengan 1, itu artinya true, maka relaynya akan menyala, LED hijau mati, LED merah menyala. Status yang ditampilkan adalah pompa aktif tetapi secara manual. Else atau keadaan lain, jika manual controlnya sama dengan false atau null, maka relay pin akan mati, LED hijau akan menyala, LED merah akan mati, dan status yang ditampilkan adalah pompa mati tetapi secara manual. Jadi bedanya V-pin status ini ditampilkan di dalam blink nanti, sedangkan serial print line ini akan ditampilkan di serial monitor di dalam script. Kita masuk di void loop dari bar 61 sampai seterusnya. Ini jika if manual control, digital write trig pin low itu delaynya microsecond 2, digital write trig pin high delay microsecond 10, digital write trig pin low. Untuk bar 73 sampai 77 itu merupakan pembacaan jarak dari sensor ultrasonic. Long duration merupakan berapa lama pulsa yang dikirimkan oleh sensor ultrasonic, sehingga di integer distance nanti untuk mengukur jaraknya adalah duration dikali 0,0343 dibagi dengan 2. Itu akan mendapatkan jarak dalam bentuk sentimeter. Masuk di bar 80 sampai 86, ini jika keadaannya jaraknya lebih besar sama dengan high level, maka relay pin akan menyala, LED hijau akan mati, dan LED merah akan menyala. Status yang ditampilkan adalah pompa aktif. Untuk else if, keadaan lain, jika jaraknya lebih kecil sama dengan low level, maka relay pinnya akan mati, LED hijau menyala, dan LED merah mati. Status yang ditampilkan adalah pompa mati. Keadaan lain, jika ketinggian air berada di batas normal, maka LED merah mati dan menyatakan bahwa levelnya aman. Dari bar 101 sampai 103 serial print akan dikirimkan ke dalam blink, dan serial print line akan dikirimkan di dalam script. Kami menggunakan delay 500 yaitu 0,5 detik. Sekarang kami akan membuat blink untuk tandon otomatis. Pertama kita masuk ke dalam developer zone, klik new template. Di hardware kita pilih SSP8266, connection type kita pilih WiFi, dan untuk nama terserah dari pribadi masing-masing. Di sini kami telah membuatnya dengan nama tandon otomatis 1. Di sini kita harus menyelesaikan keempat hal tersebut, sehingga akan muncul kode seperti di kanan bawah atau biasanya di kanan atas. Hal itu yang akan kita masukkan ke dalam script. Setelah itu kita masuk ke data stream, klik edit, nanti akan muncul tulisan new data stream. Kita klik itu dan membuat datanya sesuai dengan yang ada di dalam script. Kami sendiri memilih integer V0 dengan pin V0 dan unit cm dengan minimum 0 dan maksimal 10. Setelah itu kita klik tombol save. Kami juga memilih integer V2 dengan pin V2 dan units kita kasih 0 saja, lalu minimum 0 dan maksimum 1. Setelah itu klik tombol save, lalu tindih save dan apply. Selanjutnya kita masuk ke dalam web dashboard. Kita pilih widget box dan pilih yang switch. Lalu kita klik tombol pengaturan. Setelah itu pilih data stream
integer V2 dengan on value 1 yang artinya true atau menyala, dan off value 0 yang artinya false atau mati. Kita juga dapat memilih warna. Habis itu atur sesuai yang diinginkan dan klik save. Selanjutnya kita pilih widget Gauge, lalu klik tombol pengaturan. Data stream kita pilih integer V0 dengan minimal 0 dan maksimum 10. Lalu tekan save dan apply. Ketika semua sudah beres, kita masuk ke device, lalu pilih device yang telah ditentukan di awal. Setelah memencet, kita akan ditunjukkan oleh widget yang telah kita buat. Di sini statusnya masih offline karena kita belum mengupload script ke ESP8266. Setelah scriptnya diupload, maka status akan menunjukkan online. Jadi, sekarang kami akan menunjukkan bagaimana tandon otomatis ini bekerja. Jika LED berwarna merah menyala, ini menunjukkan bahwa ketinggian air telah mencapai atau melebihi batas maksimum yang telah kami tentukan di dalam skrip. Sehingga secara otomatis, pompa air akan menyala dan mengisi tandon hingga mencapai ketinggian minimum yang telah kami tentukan di dalam skrip. Untuk blinknya sendiri, integer V0 widget Gauge menunjukkan jarak antara sensor ultrasonik dengan ketinggian air. Sehingga sekarang kita tinggal menunggu hingga air mencapai ketinggian minimum yang telah kami tentukan di dalam skrip. Ketika lampu LED berwarna hijau menyala, ini menunjukkan bahwa ketinggian air telah mencapai batas minimum yang telah kami tentukan di dalam skrip, sehingga secara otomatis pompa akan berhenti untuk mengisi tandon. Seperti video penjelasan sebelumnya, kami membuat blink integer V2 widget switch sebagai tombol manual untuk menyala matikan pompa. Sehingga ketika kami menekan tombol on, maka pompa akan menyala dan LED berwarna merah juga akan ikut menyala. Tetapi ketika kami menekan tombol off, maka pompa akan mati dan lampu LED berwarna hijau yang akan menyala.